Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat Sabat, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi seluruh Sobat Maestro yang dapat mendengarkan siaran pada pagi Sabat ini. Dan saya Pendeta Cucu Elia rindu untuk bersama-sama dengan saudara dalam renungan pagi pada pagi ini. Dan renungan kita pada pagi Sabat ini saya beri judul Garis Besar Pengajaran Yesus, yang saya dasarkan pada Injil Matius pasal yang ke-5 sampai pasal yang ke-7. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami naikkan pujian dan syukur untuk berkat, untuk penyertaan perlindungan Tuhan dalam istirahat kami pada malam, di mana kami boleh tidur dengan nyenyak. Dan pagi ini biarlah kami boleh dituntun oleh Roh Kudus untuk memahami kebenaran ketika kami mendengarkan, ketika kami membaca firman Tuhan. Biarlah Roh Tuhan memampukan kami untuk mengerti kehendak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, saya rindu membagikan pekabaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-5 sampai pasal 7, yang saya beri judulnya Garis Besar Pengajaran Yesus. Saudara-saudaraku sekalian, membaca Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kita akan menemukan di sana cerita tentang Yesus. Cerita tentang bagaimana Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, bagaimana Yesus memulihkan, memberi banyak mujizat bagi banyak orang yang membutuhkan. Demikian juga dalam Injil-Injil itu kita mendapati Yesus bersoal jawab, memberikan jawaban-jawaban yang sangat akurat dan tentu mendarat pada pemikiran orang-orang yang sesungguhnya mereka membutuhkan kasih karunia Tuhan. Baik saudaraku sekalian, maka di dalam Injil itu kita tidak hanya mendapatkan pengajaran Yesus, tetapi seluruh cerita tentang Yesus ada di dalamnya. Maka kita perlu mengerti bagaimana Yesus menyiapkan satu pelajaran yang khusus, berarti sesuatu pelajaran yang memang dipersiapkan secara matang dan tidak perlu ditanya, karena itulah yang menjadi maksud dan tujuannya. Jadi sekedar untuk membandingkan saudaraku sekalian, kalau sekiranya kita ingin bertanya kepada seorang pengajar, seorang guru, seorang pendeta, maka dia akan memberi jawaban tentang apa yang kita pertanyakan. Namun demikian saudaraku sekalian, kalau seorang guru, seorang pengajar datang untuk menyampaikan pelajaran, sebutlah ada seorang pendeta menyampaikan sebuah khotbah dalam seri KKR, maka khotbah itu sudah dipersiapkan dengan matang dan itu saja yang akan disampaikan. Kecuali mungkin dibuka sesi tanya jawab. Tetapi sekiranya tidak ada tanya jawab, sekiranya tidak ada yang menyela dalam pengajarannya, maka seluruh pengajarannya adalah pengajaran yang sudah dipersiapkan secara matang dan merupakan intisari pekabaran yang dia miliki untuk disampaikan ke tempat itu. Demikian juga ketika Yesus datang ke dunia ini dan dia berada di wilayah orang-orang Israel, dan di tanah itu, ya, di negeri itu Yesus menyiapkan satu pelajaran penting yang akan disampaikan kepada orang-orang yang berkerumun, yang rindu mendengarkan pekabaran, yang mungkin mereka sudah sangat tidak nyaman dengan pengajaran sebelumnya. Maka saudaraku sekalian, inilah Matius pasal 5, pasal 6, dan pasal 7 yang saya beri satu pemahaman atau garis besar. Inilah garis besar dari pengajaran Yesus. Mari kita lihat satu persatu.
pengajaran Yesus dimulai dengan sebuah khotbah yang sangat sederhana, namun sangat mendalam dan mendarat dalam pemikiran dan kebutuhan orang-orang saat itu, yaitu berbahagialah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Jadi pekabaran Yesus atau garis besar pengajaran Yesus ada dalam ketiga pasal ini yang diawali dengan kata berbahagialah, berbahagialah. Apa maksudnya tentunya? Kita rindu, saudaraku sekalian, apa yang disajikan Yesus adalah sebuah hal yang ingin dipahami oleh para pendengarnya, bahwa mengikut Tuhan, mengikuti satu ajaran, menjadi seorang yang memiliki agama tertentu, hal yang paling penting dan memang yang dicari orang adalah berbahagia. Dan ketika kita menjadi pengikut Yesus, haruslah menjadi orang-orang yang berbahagia. Sekalipun dalam hal ini, saudaraku sekalian, berbahagia yang ditawarkan, diajarkan Yesus berbeda dengan berbahagia yang diajarkan oleh dunia kita ini. Berbeda dengan orang-orang yang mengajar para guru Israel waktu itu, berbeda ajaran tentang berbahagia. Namun sekali lagi, berbahagialah artinya kita menjadi seorang pengikut Yesus, beragama, menjadi orang Kristen adalah harus berbahagia. Menerima kebenaran, menerima tawaran keselamatan dari Tuhan adalah satu hal yang membahagiakan bagi kita. Jadi suatu yang pertama dan yang utama tentunya ini disajikan pertama kali. Namun pertanyaannya sekarang buat saudara dan saya, apakah kita ketika kita menerima Tuhan, menerima pengajaran menjadi seorang Kristen dan dibaptis di satu gereja, menerima kebenaran, apakah kita benar-benar berbahagia? Kalau tidak, saudaraku sekalian, boleh jadi kita belum sungguh-sungguh mengetahui mengapa kita menjadi seorang Kristen, mengapa kita menjadi seorang pengikut Yesus Kristus. Berbahagialah. Bahkan berbahagia sampai pada waktu kita teraniaya, waktu kita terdesak oleh orang-orang yang tidak menyukai kita, kita diminta dan dituntun oleh Roh Tuhan untuk menjadi seorang yang berbahagia. Dan kalau kita tampil sebagai seorang yang beragama, seorang Kristen yang berbahagia, saya yakin pelajaran berikutnya tentang garam dunia dan terang dunia adalah satu hal yang otomatis. Kita menjadi terang, menjadi sukacita, menjadi berkat bagi orang lain karena memang kita sudah berbahagia di dalamnya. Lalu saudaraku sekalian, pelajaran atau garis besar yang dinyatakan Yesus kepada orang-orang Israel saat itu, kalau kita membaca pasal 5 ini, boleh dikatakan lebih daripada setengahnya terkait dengan pengajaran hukum Taurat. Nah, saudaraku sekalian, Matius pasal 5, ketika menyinggung hukum Taurat, banyak orang saat itu tentu sangat meninggikan hukum Taurat. Dan orang-orang Israel, orang-orang rakyat jelata tentunya dituntut untuk tahu dan mengikuti dan mentaati hukum Taurat. Dan tentunya orang Farisi dan orang Saduki sangat menekan mereka untuk wajib melakukannya. Dan ketika Yesus datang mengajarkan tentang mengikut Tuhan, menerima kebenaran itu, haruslah seorang yang memang pada akhirnya mengalami kebahagiaan, bukan berarti mengikut Tuhan kemudian meninggalkan Taurat Tuhan. Sehingga Yesus mengingatkan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya, mengukuhkannya. Arti menggenapi bukan berarti menghilangkan, justru mengiyakan, mengukuhkan, ya. Dan banyak orang mungkin salah mengerti karena Yesus kelihatannya memberi kelonggaran. Tidak juga. Bahkan lebih dalam lagi. Bila mana diberikan contoh-contoh di dalamnya. Misalnya, ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum.
Tetapi aku berkata kepadamu. Saudaraku, membaca atau mendengar sekilas kata tetapi, seolah-olah Yesus seperti mempertentangkan. Tetapi justru Yesus sedang mengukuhkannya dan bahkan lebih dalam lagi. Karena dia katakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Jadi bukan berarti tidak boleh membunuh. Justru baru marah saja sudah dianggap membunuh. Jadi saudaraku sekalian, Yesus tidak sedang menggulingkan atau menyingkirkan hukum Taurat, tetapi dia sedang meneguhkannya. Sekalipun mungkin ada beberapa yang mungkin kita agak rasa sulit untuk memisahkannya antara kebenaran yang Yesus tawarkan dengan hukum Taurat. Misalnya, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Atau ada juga yang mengatakan telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Apakah Yesus sedang mengatakan bahwa hukum Taurat ini sedang dihilangkan? Tidak. Atau sedang mempertentangkan dengan kebenaran yang dia bawakan? Juga tidak. Yesus sedang terus menggali lebih dalam lagi. Karena kalau hanya gigi ganti gigi, kembali lagi dengan pekabaran yang pertama, kalau kita mungkin gigi kita tanggal oleh karena ditonjok orang, apakah kita lebih berbahagia kalau kita tonjok lagi orang itu? Saudaraku sekalian, kalau itu menjadi kebahagiaan kita, mungkin itulah yang kita harus kita lakukan. Tetapi saudaraku sekalian, rasanya tidak berbahagia juga dengan nonjok orang. Jadi saudaraku sekalian, awal pekabaran garis besar dari pengajaran Yesus, kita rindu menjadi orang-orang yang berbahagia. Di dalam penurutan hukum Taurat ini, kita jauh lebih berbahagia. Dan saudaraku, sahabat-sahabatku yang telah menjadi anggota Gereja Masih Advent hari ke-7, ketika saudara juga mengikuti hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Mungkin ada banyak peraturan-peraturan di dalamnya untuk kita lebih berbahagia, bukan membuat kita menjadi terkekang. Oh, tidak boleh ini, tidak boleh itu, bukan. Tetapi justru semua ditawarkan oleh Yesus. Jangan sampai seperti orang-orang Yahudi yang ketika banyak tuntutan-tuntutan dibuat, maka mereka menjadi seorang beragama yang begitu formal saja dan tidak menikmati kebahagiaan di dalamnya. Jadi saudaraku sekalian, garis besar pengajaran Yesus dalam pasal 5 kita menemukan bagaimana kita dituntun untuk memiliki kehidupan yang berbahagia. Baik, pasal yang ke-6 kita lihat. Pasal yang ke-6 adalah pelajaran-pelajaran terkait dengan kehidupan ritual keagamaan. Di sana disebutkan memberi sedekah, tentang berdoa, tentang berpuasa, hal mengumpulkan harta, hal kekhawatiran dinyatakan dalam Matius pasal yang ke-6. Saudaraku sekalian, garis besar pengajaran Yesus mengingatkan bahwa ritual keagamaan juga adalah hal yang penting. Datang berbakti kepada Tuhan, baik itu secara bersama-sama, demikian juga secara pribadi, adalah hal yang penting. Memberi persembahan, memberikan persepuluhan adalah hal yang juga Yesus ajarkan di sini. Dan lebih dalam lagi, kalau engkau melakukannya, tidak perlu orang lain tahu, katanya. Kalau engkau memberikan persembahan, memberikannya tidak perlu beri dengan tangan kanan, tidak perlu tangan kiri itu tahu. Ayat yang ketiga pasal yang ke-6. Bukan berarti tangan kanan tangan kiri itu seolah seperti saling melihat ya, tetapi bahwa tidak perlu dipublikasikan ketika kita memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan. Saudaraku, demikian hal juga dengan berdoa, demikian hal juga dengan berpuasa. Yesus mengajarkan supaya kita mengambil waktu secara khusus untuk berdoa, dan bahkan juga doa yang lebih khusus ditambah dengan berpuasa. Mungkin ada banyak orang melihat bahwa orang Kristen ini tidak pernah puasa, katanya. Memang aturan-aturan puasa itu tidak
tidak dibuat sebagai peraturan yang wajib dilakukan dengan tanggal-tanggal tertentu, tetapi ketika kita memiliki pergumulan dalam hidup ini, kita datang berdoa dan juga ditambah dengan berpuasa agar kita lebih fokus, tidak mengurusi soal makanan. Dan ini adalah langkah-langkah kehidupan orang yang beragama dalam ritualnya yang menuntun kebahagiaan. Dan saudaraku, kalau kita memiliki ritual yang baik, seharusnya mengumpulkan harta dalam arti bekerja, mencari sesuap nasi, mencari setiap rupiah itu dengan cara yang halal, dengan cara yang benar. Karena ketika kita sudah memberikan persembahan, melakukan doa, berpuasa, dan mencari rezeki dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, maka saudaraku sekalian, tema berikutnya tentang kekhawatiran itu adalah hal yang secara otomatis menjadi bagian kita. Kita akan terhindar dari kekhawatiran. Namun sebaliknya saudaraku sekalian, seringkali kita sudah beribadah dengan baik, seolah-olah kita sudah menunjukkan hidup keagamaan kita lebih baik, rajin beribadah, rajin ke gereja, rajin berdoa, tapi hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Jangan-jangan saudaraku sekalian, kita memiliki kehidupan doa dan peribadatan kita belum sepenuhnya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, karena kita tetap dikuasai oleh kekhawatiran hidup ini. Maka saudaraku sekalian, garis besar pengajaran Yesus Matius pasal 5, 6, dan 7 mengingatkan kita agar mereka yang beragama, mereka yang mengikut Tuhan benar-benar berbahagia. Mereka benar-benar dijauhkan dari segala kekhawatiran. Saudaraku, menarik sekali tentunya melihat garis besar yang Yesus sampaikan dalam pengajaran Yesus ini. Karena sesungguhnya Yesus sudah mempersiapkan pekabaran ini untuk para pendengarnya yang saat itu sedang dalam kondisi terpuruk oleh karena hidup mereka, bangsa mereka, negeri mereka di dalam kekuasaan kerajaan Romawi. Mereka menjadi bangsa yang tertindas, menjadi bangsa yang terjajah oleh bangsa yang lain. Itu sebabnya mereka hidup sungguh amat menderita, sekalipun di dalamnya ada orang-orang yang menikmati penderitaan mereka, yaitu para imam, para pemimpin yang hidupnya berkecukupan, bahkan berlebihan, dan bahkan menarik pajak yang besar dari orang-orang miskin. Jadi saudaraku sekalian, mereka benar-benar mengharapkan satu pengajaran yang datang dari Tuhan. Sebenarnya hidup harus bagaimana? Ya, saudaraku, Matius pasal 5, pasal 6, pasal 7 adalah berkat yang Tuhan siapkan buat kita. Baik, pasal yang ke-7 kita akhir daripada khotbah Yesus, garis besar dari pengajaran Yesus ini. Di dalamnya ada tentang menghakimi. Kita, saudaraku sekalian, dalam ayat 1 dikatakan, jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Penghakiman yang dibicarakan di sini bisa berarti penghakiman secara pribadi, atau dalam arti hal-hal yang mungkin bisa mengukur orang lain dengan keadaan kita, dengan pemikiran kita, atau terkait dengan pengadilan yang formal. Dan kita, saudaraku sekalian, tidak perlu memberi penilaian berlebihan kepada orang lain dengan menghakimi, membuat cap atau stempel tertentu kepada orang-orang yang mungkin melakukan tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya, kita dituntut untuk menjadi orang-orang yang tidak munafik dan juga tidak menghakimi. Kemudian pasal 7 diteruskan dengan hal yang kudus dan berharga. Apa ini? Jangan kamu memberi barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Saudaraku sekalian, ini juga adalah sebuah pelajaran berharga tentang kita perlu memisahkan hal-hal yang kudus dan hal-hal yang sekular, di mana kita
sebagai orang beragama. Yang membedakan orang-orang beragama dengan yang tidak beragama. Karena kita dapat memisahkan mana yang barang kudus dan mana barang sekular. Dan ada uang yang sudah dikhususkan, itulah kudus. Ada waktu yang dikhususkan, itulah kudus. Ya. Dan ada tubuh yang dikhususkan untuk lakukan satu hal yang terbaik dari Tuhan, itu juga kudus. Maka saudaraku sekalian, kita harus menjaga kekudusan hidup kita sebagaimana Tuhan adalah kudus, dan kita menjaga hal-hal yang diberikan Tuhan secara kudus, dan kita harus jaga dari jamahan orang-orang yang tidak siap untuk menerima hal yang kudus dari Tuhan. Kemudian saudaraku sekalian, pasal yang ke-7 ini diingatkan kepada kita tentang sangat mungkin pengajaran ini sudah benar, sudah lurus, sudah sesuatu yang datang dari Tuhan. Tetapi saudaraku, ketika dibawa oleh orang-orang yang mungkin tidak bertanggung jawab, yang hanya mencari keuntungan saja, maka Tuhan mengingatkan, hati-hati, ada orang-orang yang akan mengajar kita dengan pengajaran yang sesat. Seperti apa pengajaran yang sesat itu? Dalam pasal yang ke-7 ayat 15 sampai ayat yang ke-23, sederhana sekali rupanya Yesus menggariskan, ya, bahwa mereka yang hanya ngomong doang, hanya bicara yang sesuatu yang baik, yang benar, tetapi tidak melakukannya, saudaraku sekalian, itu bukan pengajaran yang benar. Itu adalah pengajaran yang sesat. Jadi saudaraku sekalian, kita juga perlu melihat dan bahkan berhati-hati bila mana kita menjadi seorang pengajar. Apakah kita menghidupkan pengajaran yang kita sampaikan? Kalau iya, berarti kita sesuai dengan buah kita, sesuai dengan pengajaran yang kita ajarkan. Dan saudaraku sekalian, di akhir daripada Matius pasal 7, artinya di akhir daripada seluruh khotbah Yesus pasal 5, 6, dan 7 ini, ada satu ilustrasi yang dibagikan, suatu hal yang penting, yaitu ilustrasi tentang bagaimana orang membangun rumah. Ada orang yang membangun rumah di atas pasir, dan ada orang yang membangun rumah di atas batu. Sebetulnya dua-duanya adalah orang-orang yang membangun, orang-orang yang rindu untuk membangun rumah. Tetapi ada hal yang membedakan, saudaraku sekalian. Dikatakan orang yang sedang membangun ini diibaratkan sebagai melambangkan orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang mendengarkan pengajaran Tuhan. Mereka mendengar, sama-sama mengerti. Bedanya di mana? Bedanya tidak melakukan dan yang melakukan. Jadi saudaraku sekalian, saya rindu bahwa pekabaran firman Tuhan yang setiap hari kita dengar dan setiap hari kita baca, kita renungkan, yang dapat membedakan kita umat-umat Tuhan dan yang bukan umat Tuhan adalah apakah kita hidup sesuai dengan pengajaran firman Tuhan, apakah kita mau melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus kiranya menolong, memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk berkat firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman Tuhan yang kami baru saja bagikan menjadi berkat, menjadi pendorong untuk kami hidup di dalam kebenaran Tuhan. Menghidupkannya adalah satu hal yang penting, dan kuasa Tuhan kiranya menyanggupkan kami untuk hidup berlandaskan kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, kami mohon berkat untuk seluruh sobat Mesra yang mendengarkan siaran pada pagi Sabat ini. Biarlah jamahan surgawi boleh menguatkan, meneguhkan. Demikian juga yang lemah, yang sakit, Tuhan berkenan memberikan kekuatan dan kepulihan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.